berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan bersama mendengarkan firman. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih serta kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersama rindu untuk boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini menolong kami untuk kami boleh semakin memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sepakat bahwa keluarga
itu adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Karena keluarga dirancang oleh Tuhan sebagai tempat untuk kita boleh bertumbuh di dalam kasih, untuk kita boleh bertumbuh di dalam segala kebaikan. Keluarga juga ada untuk dapat mendukung keberadaan kita. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa keharmonisan keluarga itu terjadi karena hubungan baik antar anggota keluarganya. Tentu itu bukan hal yang salah, tetapi kita harus menyadari bahwa keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis itu terjadi karena Tuhan hadir di dalamnya. Oleh karena Tuhan yang menjadi dasar di dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keluarga dan kisah keluarga seperti apa yang akan kita tuliskan di bab berikutnya di tahun 2025. Mazmur 127 ayat yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa segala usaha kita untuk membangun keluarga akan menjadi sia-sia jikalau kita tidak melibatkan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan memberikan arah, menjadi kekuatan, dan membawa kedamaian bagi setiap anggota keluarga, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun. Karena itu, jika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, maka jangan lupa untuk menjadikan yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pondasi di dalam kehidupan keluarga saudara. Bagaimanapun juga, kita pasti akan sepakat jika pondasi adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Sehebat-hebatnya orang, tidak ada orang yang mampu membangun rumah mulai dari bagian atapnya terlebih dahulu. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sudah seharusnya Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Bagian dari Injil ini mengajarkan kepada kita tentang orang yang bijak. Dia akan mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, demikian pula keluarga yang dibangun di atas firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan, maka akan menjadi keluarga yang tetap teguh. Sekalipun ada begitu banyak badai, ada begitu banyak persoalan yang menerpa. Oleh karena itu, mari saudaraku, biasakanlah untuk kita boleh selalu menjadikan dia sebagai dasar di dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, jadikan kasih Tuhan sebagai pengikat di dalam kehidupan keluarga, sebagai perekat di dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pasangan yang pas, adanya dipas-paskan. Tidak ada pasangan yang cocok, adanya dicocok-cocokkan. Semakin kita menuntut dia, maka akan semakin tampak tidak sempurnanya dia. Karena itu, di dalam kehidupan keluarga, apapun peran kita, baik itu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak, sangat penting untuk kita menjadikan kasih Tuhan sebagai kekuatan yang menyatukan, menjadikan kasih Tuhan sebagai perekat dalam kehidupan keluarga. Hanya dengan kasih Tuhan, setiap anggota keluarga akan dimampukan untuk saling mengampuni. Kasih yang akan membuat kita dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Kasih yang dapat menolong kita untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ketika Tuhan hadir, ketika kasih-Nya hadir di tengah kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa bersama dengan Tuhan, setiap tantangan, setiap masalah, setiap pergumulan yang kita alami, kita hadapi, dapat kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu, saudara, ketika kita ingin menuliskan kisah yang indah untuk tahun 2025,
Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Yang pasti tidak ada keluarga yang akan kemudian bebas dari yang namanya tantangan ataupun masalah kehidupan. Tetapi kita diingatkan bahwa ketika Tuhan ada di dalamnya, ketika Tuhan ada di dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan dimampukan untuk boleh menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh syukur dan di dalam sukacita. Maka apa yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah mari kita buat jadwal rutin untuk kita dapat melakukan ibadah bersama dengan keluarga, membaca firman bersama-sama, berdoa bersama-sama. Mari kita mulai membiasakan di tengah begitu banyaknya kesibukan kita masing-masing, kita dapat saling berbagi cerita kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Melalui setiap cerita kebaikan yang kita sharingkan, sesama anggota keluarga boleh semakin dikuatkan satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, bahwa kita juga diajak untuk boleh menjadikan firman Tuhan sebagai panduan di dalam kita mengambil keputusan di dalam hidup ini. Dan jangan lupa untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan sukacita. Maka biasakanlah untuk menggunakan kata-kata ini. Yang pertama adalah terima kasih. Yang kedua, kata maaf. Mintalah maaf ketika kita merasa bahwa kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, biasakanlah untuk mengatakan aku mengasihimu. Supaya apa? Supaya kehidupan keluarga kita boleh menjadi kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami semua supaya kami boleh menjadikan Tuhan sebagai pondasi di dalam kehidupan keluarga kami. Kami rindu agar kehidupan keluarga kami di tahun 2025 boleh menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita, karena kami mendasarkan seluruh kehidupan keluarga kami di dalam Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Namun kami hendak menyerahkan dan mempercayakan seluruh anggota keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku
hati.